Halo semuanya, tahukah kalian bahwa setiap hak yang kita terima selalu ada kewajiban yang menyertainya? Namun kenyataannya kita masih sering melihat ketimpangan. Anak yang putus sekolah, pelanggaran hak, hingga warga yang enggan membayar pajak atau merusak fasilitas umum, atau pengingkaran kewajiban. Hari ini kita tidak hanya akan bicara soal masalah, tapi merancang gagasan solutif untuk mengatasinya. Sebelum solusi muncul, kita harus tahu mengapa ini terjadi. Ada 3 akar masalah utama, yaitu yang pertama yaitu faktor egoisme, sikap yang terlalu menuntut hak namun buta terhadap kewajiban. Lemahnya penegakan hukum, sanksi yang tidak tegas membuat pelanggar merasa aman. Ketidaktahuan, banyak warga tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan telah melanggar hak orang lain. Dan untuk mengatasi hal ini, kita memerlukan 3 lapis strategi. Yang pertama, strategi pencegahan. Pendidikan karakter berbasis proyek. Di sekolah, siswa tidak hanya belajar teori Pancasila, tapi langsung mempraktikkan. Seperti tutor sebaya untuk menumbuhkan empati. Dan kampanye digital kreatif menggunakan platform seperti TikTok atau Instagram untuk membuat konten edukasi hak dan kewajiban dengan bahasa yang relevan bagi Gen Z. Dan untuk yang kedua, yaitu strategi penegakan supremasi hukum yang adil. Gagasan solutifnya adalah penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak ada lagi istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sanksi sosial yang mendidik selain denda pelanggar, kewajiban seperti membuang sampah sembarangan bisa dikenakan sanksi kerja sosial untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dan untuk yang ketiga, strategi inovasi. Aplikasi pengaduan terintegrasi menciptakan sistem laporan warga yang menjamin anonimitas pelapor, sehingga warga tidak takut melaporkan pelanggaran hak yang mereka alami. Bagaimana gagasan ini bisa jalan? Yang pertama yaitu dengan tahap sosialisasi, memberikan pemahaman bahwa hak kita dibatasi oleh orang lain. Dan yang kedua yaitu tahap partisipasi, mengajak masyarakat aktif mengawasi kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga yaitu tahap evaluasi, meninjau kembali aturan yang sudah tidak relevan dengan kondisi zaman digital. Keadilan bukan dari teks undang-undang semata, tapi dari kesadaran setiap individu. Saat kita memenuhi kewajiban dengan sukarela, hak orang lain akan terpenuhi secara otomatis. Mari jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Saya Muhammad Maruf Hambali, terima kasih. Tahap pertama adalah rancang. Di sini mata kita harus tajam, kita cari masalah di sekitar kita, misalnya isu sampah atau perundungan di sekolah. Setelah itu, kita susun strateginya, apa tujuannya, siapa yang mau diajak kerjasama. Jadi, jangan asal jalan, kita matangkan dulu rencananya di sini. Kedua, ada tahap bangun. Ini waktunya eksekusi. Kalau solusinya berupa video edukasi, ya kita buat videonya. Kalau solusinya alat pengelolaan sampah, ya kita rakit. Jangan lupa lakukan uji coba kecil dulu supaya kita tahu apa yang perlu diperbaiki sebelum benar-benar diluncurkan. Intinya renungkan itu ngubah kita jadi pengamat, jadi penggerak. Karena Pancasila itu bukan cuma teori, tapi aksi. Yuk mulai rancang perubahanmu sekarang juga. Yang terakhir menerapkan. Ini gongnya kita bawa solusi tadi ke masyarakat, tapi gak berhenti di situ. Kita juga harus evaluasi apa masalahnya selesai, apa dampaknya. Tahap ini ngerjain kita untuk bertanggung jawab penuh atas apa yang sudah kita buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjelaskan bab 5 tentang praktikum bergotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ada poin A, yaitu bekerja sama bergotong royong. Bergotong royong adalah kepribadian asli Indonesia yang terkakar kuat dan menjadi cerminan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ada 4 kerjasama yang sering terjadi di masyarakat. Ada spontan, langsung, kontrak, dan tradisional. Spontan dilakukan secara langsung, tanpa rencana dan tanpa pamrih. Contohnya, guru meminta murid berdiskusi saat itu juga. Langsung, hasil dari instruksi atau perintah atasan. Contohnya, mahasiswa yang mengerjakan tugas KKN. Kontrak, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tertentu. Biasanya ada imbalan atau gaji. Contohnya, karyawan pabrik. Tradisional, terbentuk karena adat atau kebiasaan turun-temurun untuk tujuan sosial. Contohnya, warga kerja bakti membersihkan selokan. Agar gotong royong berjalan harmonis dalam keberagaman diperlukan 3 sikap utama, yaitu harmonis, egois, dan toleransi. Gotong royong saat ini diarahkan untuk menyelesaikan masalah besar bangsa. Salah satunya adalah masalah sampah. Melalui pembuatan tempat sampah terpisah, organik, non-organik, dan kertas sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Baik, saya akan menjelaskan bab 5, poin B tentang nilai gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Gotong royong adalah budaya khas bangsa Indonesia yang mencerminkan kerjasama, saling membantu, dan kepedulian antar gotong royong masyarakat secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Gotong royong juga dilakukan demi kepentingan bersama. Ada juga pentingnya gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Gotong royong berperan penting dalam menjaga persatuan Indonesia, mempererat rasa kekeluargaan, menyelesaikan masalah bersama-sama, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dan juga ada beberapa nilai-nilai penting gotong royong. Yang pertama, kebersamaan, bekerja sama untuk tujuan yang sama. Dan yang kedua, tolong-menolong, membantu sesama dengan ikhlas. Dan yang ketiga, persatuan dan kesatuan, mempererat hubungan antar warga. Dan yang keempat, tanggung jawab sosial, peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan ada yang lebih penting lagi, contohnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kerja bakti, membersihkan lingkungan. Dan yang kedua, membantu tetangga sedang mengalami musibah. Dan yang ketiga, gotong royong membangun fasilitas umum. Dan yang keempat, membantu persiapan acara adat atau hari besar nasional. Nah, itu aja. Kita lanjut ke poin C tentang praktik kegiatan gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Dan kita jelaskan contoh praktik kerja bakti. Kerja bakti dilakukan oleh warga secara bersama-sama, seperti menyapu jalan, membersihkan sampah, menolong memotong rumput, membersihkan selokan. Manfaatnya dilakukan menjadi bersih dan nyaman. Dan kita lanjut ke contoh praktik membantu tetangga. Yang pertama, membantu pindahan rumah, membantu saat musibah, membantu acara pernikahan atau hajatan. Hal ini menunjukkan kepedulian sosial. Dan kesimpulannya, gotong royong merupakan nilai leluhur bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Dan ada juga sikap yang harus dimiliki. Yang pertama, saling menghormati. Dan yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, ikhlas dan tidak Dan kita lanjut ke manfaat gotong royong. Yang pertama, pekerjaan jadi cepat selesai. Hubungan antar warga menjadi erat dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Dan ada juga beberapa praktik gotong royong yang dilakukan di masyarakat. Yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan yang kedua, membersihkan selokan di jalan desa. Dan yang ketiga, membantu tetangga. Dan yang keempat, membangun atau memperbaiki rumah warga. Dan tujuan gotong royong
meringankan pekerjaan, mempererat persatuan dan persaudaraan, dan menumbuhkan sikap tolong-menolong, dan menciptakan lingkungan rukun dan bersih. Lembaga negara adalah badan atau alat negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan tugas kenegaraan. Lembaga negara memiliki struktur yang jelas, dibentuk secara sah, dan berperan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun daerah. Di Indonesia, lembaga negara dibagi ke dalam 3 cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif berfungsi membuat undang-undang, eksekutif menjalankan pemerintahan, dan yudikatif menegakkan hukum secara keadilan. Ketiganya bekerja berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, penghormatan HAM, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Setelah amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedudukan lembaga negara menjadi sejajar dan tidak ada lagi lembaga tertinggi di negara. Berdasarkan fungsinya, lembaga negara terdiri atas lembaga utama, lembaga administratif, pemerintahan, dan lembaga penunjang. Lembaga negara berperan penting dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, lembaga negara berperan dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, dan keutuhan negara Republik Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin C tentang peran lembaga negara dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada di bidang politik. Lembaga negara seperti DPR berperan dalam membuat undang-undang, menjalankan pengawasan, menetapkan anggaran, serta menjalin kerjasama dalam dan luar negeri. Dan yang kedua itu ada di bidang ekonomi. Lembaga negara seperti Bank Indonesia, KPPU, BKPM, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan menjaga stabilitas ekonomi, mengatur kegiatan ekonomi, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga itu ada di bidang sosial. Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin, anak terlantar, serta menyediakan jaminan sosial dan pelayanan publik. Peran ini dijalankan oleh Kementerian Sosial, BPJS, dan Dinas Sosial. Dan yang keempat itu ada di bidang budaya. Lembaga negara berperan dalam pengembangan dan pelestarian budaya bangsa seperti gotong royong. Melalui kebijakan dan pengawasan, lembaga yang berperan antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga kebudayaan lainnya. Yang kelima itu ada di bidang pertahanan. Negara bertanggung jawab menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Peran ini dijalankan oleh Kementerian Pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Pertahanan Negara. Yang keenam, terakhir itu ada di bidang keamanan. Keamanan dan ketertiban masyarakat dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Polri yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Jadi, sebagai kesimpulan dari bab 6 ini, lembaga negara memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan kemajuan bangsa. Dengan kerjasama yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab, lembaga negara menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Jadi, begitu penjelasan dari bab 6. Terima kasih semuanya. Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila, khususnya sila keempat yang melambangkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedaulatan berada di tangan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan pasal 1 ayat 2. Rakyat berhak berpartisipasi, mengawasi, dan menentukan arah pemerintahan melalui lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Pancasila menjunjung hak asasi manusia, toleransi, kebinekaan, dan keadilan sosial.
Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin secara demokratis dan mewujudkan pemerintahan yang sah dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pemilu harus dilakukan secara sistematis, jujur, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemilih harus berusia minimal 17 tahun, sudah atau pernah menikah, memiliki identitas, sehat jasmani dan rohani, dan bukan anggota TNI atau Polri. Peran pemilih pemula dalam demokrasi Indonesia. Apa sih pemilih pemula itu? Pemilih pemula adalah warga negara yang pertama kali menggunakan hak pilihnya. Umumnya berasal dari pelajar SMA, SMK, atau MA yang telah berusia 17 tahun. Pemilih pemula memiliki peran yang sangat penting dalam pemilu. Jumlahnya besar dan berpengaruh terhadap hasil pemilu. Selain itu, partisipasi mereka menjadi indikator keberhasilan demokrasi. Suara pemilih pemula juga menentukan arah masa depan bangsa. Namun, pemilih pemula juga menghadapi berbagai tantangan. Mereka rentan terhadap hoaks, politik uang, dan propaganda. Oleh karena itu, pemilih pemula perlu memiliki kemampuan menyaring informasi digital. Pendidikan dan literasi politik menjadi hal yang sangat penting. Peran pemilih pemula tidak hanya terbatas pada mencoblos saat pemilu. Pemilih pemula juga dapat meningkatkan literasi politik, menggunakan media sosial secara bijak, aktif dalam organisasi dan diskusi, serta ikut serta dalam kegiatan atau menjadi relawan pemilu. Sebagai agen perubahan, pemilih pemula diharapkan mampu menjunjung nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan bangsa, dan berpartisipasi secara cerdas serta bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya, demokrasi dan pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat. Pemilih pemula berperan penting sebagai pelopor perubahan untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.